sampai masjid Allah, dia kasih orang kafir untuk menginjak masjid Allah, rumah Allah. Nah, yang pertama di sini jawab saya cuma ingin menjawab dengan 3 jawaban. Pertama, ketika ada statement ini keluar, yang namanya pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Maka saya ingin katakan, coba kalau ada anak TK sampingnya ngomong tuh profesor dokter Kiai Haji, profesor, dokter, Kiai Haji, coba buka Quranmu, buka Quran surat Al-Bayyinah. Allah dengan tegas di sana mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak sampai di situ. Allah lanjutkan lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Jadi Allah katakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang didatangkan kepada mereka kitab-kitab Allah, kemudian mereka menolak kebenarannya. Allah katakan apa? Mereka semua adalah orang-orang kafir. Dan sampai di situ Allah katakan mereka ini final di jahannam khalidina fiha. Mereka tempatnya di dalam neraka jahannam selama-lamanya di dalamnya. Dan yang paling menyedihkan di akhir ayat Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kata Allah, mereka ini sejelek-jeleknya makhluk. Jadi tanyakan sama itu profesor, tanyakan sama itu dokter, tanya sama Kiai Haji, profesor, dokter, dari mana kau mengatakan orang kafir itu lebih baik daripada orang muslim? Mana dalilnya? Ini Allah yang mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jeleknya makhluk, kok masih bilang lebih baik daripada muslim mereka. Ini kita belum masuk kepada adil dan zalimnya. Baru permasalahan orang kafir yang lebih baik daripada orang muslim. Orang muslim suci, orang kafir najis. Mana dalilnya? Yang mengatakan najis lebih baik daripada suci. Itu yang pertama. Jadi ayat Quran ini udah jelas, kalau ini profesor, ini doktor, ini Kiai Haji, bingung dia mau menegakkan hukum. Kenapa? Bingung dia mau kasih ayat Allah. Kenapa? Mungkin apa yang ada di kotaknya, apa yang ada di depan namanya, titel-titelnya dia dapatkan dengan uang, sehingga dia harus mendapatkan uang yang kembali. Apa yang ada di pikirannya cuma apa yang dia keluarkan dari belakang, nggak jauh beda, nggak jauh lebih berharga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika dia katakan seorang pemimpin kafir yang adil, di sini kesalahan kedua yang dia katakan. Jadi saya ingin mengajak kepada semua, yuk sama-sama kita buka kitab Jauharatul Tauhid. Di sana muallif mengatakan bahwa wajib nasbu imamil adli bisyar'i la bil adli. Dengan jelas muallif mengatakan wajib kita mengangkat pemimpin yang adil. Jadi betul kalau dia mengatakan kita wajib mengangkat pemimpin yang adil. Tapi ingat, adil menurut siapa? Jangan sepotong-sepotong dengan dalil. Selesai dulu syairnya, selesai dulu lafaznya, wajib nasbu imamil adli bisyar'i la bil hukmil adli. Wajib kita mengangkat pemimpin yang adil, tapi adil menurut syariat, bukan menurut dasmu, profesor. Bukan sekarang dewe. Buka lagi di dalam syarahnya kitab Jauharatul Tauhid, yaitu kitab Tuhfatul Murid halaman 254. Buka di sana muallif mengatakan wal adlu huna adlu syahadah. Adil yang dimaksud di sini, adil syariat yang dimaksud di sini adalah adil menurut syahadah. Adilnya seseorang yang bisa dijadikan saksi. Syarat pertamanya apa? Ada 5 syarat. Yang pertama Islam. Jadi bohong, dusta itu profesor, dusta itu Kiai Haji. Kalau bilang aneh belum punya HP begini. Ente ini Islam, ente ini ulama, kau ini panutan. Kok bisa-bisanya nggak paham cuma masalah adil saja? Jangan sesai umat. Kasihan kalau anda mau sesatkan diri anda sendiri. Kalau anda mau melawan Allah, lawan diri anda sendiri. Jangan ajak-ajak umat, jangan ajak-ajak orang-orang yang mengikutimu. Kasihan mereka orang Allah. Mereka mencintai apa yang kau katakan, mereka ikuti. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi. Itu yang kedua. Jadi bohong gitu. Jadi kalau ngomong ada kafir adil. Jadi mana dalilnya? Syaratnya adil itu ada 5. Yang pertama Islam. Islamnya saja sudah bilang. Gimana syaratnya? Balik, adil,
orang yang berakal itu nggak mungkin mengatakan Allah itu ada tiga, itu nggak mungkin. Yang terakhir ternyata belakangan jadi Profesor Dr. Kiai Haji mungkin gerah, pusing dia diprotes, akhirnya dia keluarkan jawaban, dia keluarkan argumentasi. Kita pikir dia mau minta maaf, ternyata dia keluarin argumentasi untuk membela dirinya lagi. Tapi sayang, ibu-ibu sayang, dengan karena dia membela dirinya lagi, makin kelihatan ini Profesor Dr. Kiai Haji goblok. Iya, makin kelihatan. Coba aja tanya orang alim. Ketika dia menjawab argumentasinya, apa dia katakan? Saya ini tidak sembarangan mengatakan itu keluar dari akal saya. Enggak, katanya. Saya mengambil, saya mencuplik apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar. Gak main-main, ulama kaliber dunia yang diambil. Apa dia katakan? Saya mengambil dari kitabnya, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kita dia doang kali yang bisa baca kitab. Ayo kita buktiin, buka di dalam kitab Al-Istiqamah karangan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Di sana ada satu bab yang namanya Faslun fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Nama kitabnya Al-Istiqamah, pengarangnya Ibnu Taimiyah. Babnya bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya betul, di dalam sana ada tulisan, ada kata-kata yang mengatakan apa? Innallaha yuhibbud dawlatal adilata wa in kanat kafiratan. Jadi katanya sesungguhnya Allah ini akan melanggengkan, akan merestui sebuah negara yang adil walaupun negara itu negara kafir. Wala yuhibbud dawlatal zalimata wa in kanat muslimatan. Dan sebaliknya Allah tidak akan mengangkat, melanggengkan, menjayakan negara yang zalim walaupun negara itu negara orang muslim. Tapi lagi-lagi kelihatan bodohnya, kelihatan goblok. Kenapa? Kalau ngambil dalil jangan setengah-setengah, baca dari awal. Di sana ada kila, dikatakan profesor, dokter, buka lagi nahukmu. Kila itu wazan mabni majhul yang diambil dari kata qala yaqulu, berkata, ketika dimasukkan kepada wazan mabni majhul menjadi kila yuqalu, yang asalnya berkata ketika diikutkan kepada wazan mabni majhul kila yuqalu, artinya beda, dikatakan. Jadi apa yang ada di dalam kitab seorang ulama tidak berarti semuanya perkataan ulama itu. Yang namanya orang ini, kalau saya kasih contoh begini, bapak-bapak, ibu-ibunya maaf, ketika lagi jalan ke Albu, di mobil dengerin ada radio. Radio bilang, pemimpin kafir itu lebih baik daripada pemimpin muslim. Sampai sini bapak, ibu bilang, Syekh, itu tadi di radio bilang pemimpin kafir lebih baik daripada pemimpin muslim. Apa kalian tahu siapa yang mengatakan? Nggak tahu. Tahunya itu dari radio. Siapa yang ada di radio itu? Nggak jelas. Bisa orang kafir, bisa orang musyrik, bisa orang syirik, bisa orang liberal, bisa setan, bisa jin. Hanya saja itu dinukil sama Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah lagi bahas masalah adil. Saking pentingnya adil sampai-sampai ini loh, ada orang yang mengatakan seperti ini. Ibnu Taimiyah sodorkan. Jadi kasih tahu itu Profesor Doktor ngaji lagi, ngaji nahumnya. Kalau kau nggak ngerti itu artinya apa, jangan setengah-setengah dong ambil dalil. Di sana jelas dikatakan, qila innallaha yuqimud dawlatal adilata wa in kanat kafiratan. Wa la yuqimud dawlatal muslimata wa la yuqimud dawlatal zalimata wa in kanat muslimatan. Jadi iya betul, Allah itu akan mengangkat negara yang adil walaupun kafir, dan akan menjatuhkan negara yang zalim walaupun muslim. Tapi siapa yang berkata? Jadi di sana sudah jelas-jelas di awalnya sudah dikatakan tidak. Gak sampai di situ, dia lanjutkan lagi wayuqulu. Nah yang ini dia baca wayuqulunya. Jadi gila yuqulu ini kalau di dalam kitab dhamir gak jelas siapa yang berkata. Ruqya yuhka, ruya yurwa, ini gak jelas semua. Jadi kalau dhamir bukan di dalam kitab ini, kalau dikatakan ruya atau di dalam kitab Fadlul Amal ruqya, ini kalau yang dhamir yang tidak diambil sama para ulama jumhur. Nah, kok ini kiai, profesor, doktor, pimpinan ormas Islam terbesar goblok.
Sedih, saya sedih. Saya bukan benci ngomong kayak begini. Kepalang cinta saya sama beliau. Kenapa? Saya ini sangat-sangat amat cinta dengan beliau. Makanya saya ingin meluruskan, ingat dong, benar. Kasihan jangan sesatkan umat. Pantas kalau Rasulullah dulu sudah ingatkan, Rasulullah ini takut. Apa kata Rasulullah? Yushiku an ya'tiya ala ummati zamanun. Rasul jauh-jauh hari 15 abad yang lalu udah takut akan keadaan umatnya yang datang kepada umatnya suatu zaman. Zaman apa? La yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak lagi tersisa daripada Islam kecuali namanya. Itu orang-orang Islam gak lagi bangga dengan Islamnya. Orang-orang Islam malu menggunakan syiar-syiar Islam. Pakai jilbab malu, pakai peci malu, pakai sarung malu, baca Al-Quran malu, pegang kitab malu, mengaku dirinya Islam malu, pakai nama Islam malu. Ini Rasulullah beringatkan. Dan sampai di situ, wala yabqa minal Qur'an illa rasuluh. Dan tidak lagi tersisa daripada Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Berapa banyak Quran di rumah kita, berapa banyak Quran di masjid-masjid kita, siapa yang baca? Layak yang mahalin Quran kita. Ini Rasul jauh-jauh hari 1500 tahun udah takut akan kedatangan umatnya suatu zaman. Gak sampai di situ, Rasul lanjutin lagi. Wa masajidul amirah wa hiya kharabun 'anil huda. Dan masjid-masjid mereka itu mewah, dibangun dengan lampu-lampu yang indah. Tapi saya, ibu-ibu saya, di dalamnya tidak ada silaturahmi, di dalamnya tidak ada pengajian, tidak ada kaderisasi. Sepi, lebih banyak ditutup, lebih banyak dikunci daripada digunakan untuk mengaji. Dan yang terakhir ini yang paling menyedihkan. Apa kata Rasulullah? Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim yurja'un. Jadi Rasulullah kata, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka, ulama-ulama umatku di zaman itu adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di bawah langit. Kenapa? Karena minhum takhrujul fitnah. Jadi ulama yang mana yang sejelek-jeleknya makhluk? Yang dari mereka itu keluar fitnah, yang dari mereka keluar ayat-ayat Allah yang diputar-balikan, yang dari mereka keluar hukum-hukum Allah yang diputar-balikan. Allah sudah jelas katakan di dalam Al-Quran, Allah memilih pemimpin kafir. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan wa may yatawallahum minkum fa ulaika minhum. Dan siapa yang mengangkat wali daripada golongan Yahudi dan Nasara, fa ulaika minhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu termasuk di dalam golongan Yahudi dan Nasara. Ini jelas ayatnya. Profesor Doktor Haji sedih, saya sedih. Makanya jangan sampai ini terulang lagi. Ini dekat-dekat Ramadan. Jangan sampai ini Profesor Doktor Haji kejadian lagi. Ngebawa itu kafir masuk ke dalam masjid, dia pegang lagi Al-Quran. Ini sudah kejadian kalau pegang Al-Quran. Apa dia lupa? La yamassuhu illa al-mutahharun. Allah sudah jelas mengatakan tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci. Ini orang kafir disuruh kasih pegang Al-Quran, kasih ke orang disalamin, dan cuma sama ustaz sama santri sama santriwati disalamin. Makanya jangan sampai masjid-masjid kita diintek-intek sama orang kafir. Jangan sampai masjid-masjid kita kemasukan najis. Ya, jadi yang bawahnya juga najis. Kayak di sini banyak pimpinan-pimpinan majelis taklim, banyak DKM masjid. Begitu dengarnya, apalagi yang dari Ciganjur. Ini kiai profesor doktor tempatnya di Ciganjur. Begitu dengar ini mau datang ke masjid, usir. Jangan kasih ampun. Jangan kasih masuk kalau dia bawa orang kafir. Bahaya. Jangan, kalau dia mau sesat, silakan sesat untuk dirimu sendiri. Kalau kau mau salah, silakan salah buat dirimu sendiri. Kalau kau mau melawan Allah, ya lawanlah Allah dengan dirimu sendiri. Jangan ajak-ajak umatmu. Sebanyak apapun kau mengajak umat untuk menyalah-nyalahkan Allah, untuk melawan Allah, untuk sesat, Allah tidak akan kalah. Jadi sedih. Kenapa sampai Rasulullah mengingatkan akan zaman ini? Dan ini sudah mulai terlihat ulama-uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka sejelek-jeleknya makhluk yang ada di bawah langit. Minhum takhrujul fitnah. Dari mereka ini keluar fitnah agama. Kesesatan agama dari mereka keluar. Bukan dari orang bodoh, bukan.
Orang bodoh, orang awam nggak tahu apa-apa. Apa yang dikatakan ulama ikut. Ulama yang jadi biang-biang itu. Apa yang dikatakan kalau ulama usul ini sudah memimpin, sudah mengatakan fatwa, maka rusaklah semua hadisnya. Kenapa? Ini ulama. Ketika sudah sesat, ngajak-ngajak umat ini lebih akan diikuti daripada orang bodoh yang ngajak itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sudah insya Allah sudah makin jelas. Siapapun yang mengatakan mau profesor, doktor, kiai haji, mau apapun titelnya, sepanjang apapun namanya, sepanjang apapun titelnya, segede apapun imamahnya, sepanjang apapun sorbannya, kalau lawan Allah jangan pernah gitu. Ya kelihatannya benar. Yang penting kan adil. Gini. Jadi sama aja dia ngomong, neraka itu lebih baik daripada surga. Ya orang kafir kan tempatnya neraka, orang muslim tempatnya di surga. Sejelek-jeleknya muslim tetap aja masuk surga. Orang kafir, sebaik-baiknya kafir tetap masuk neraka. Jadi dia pengen ngomong, neraka itu lebih baik daripada surga. Cuma dia nggak ngomong kayak begitu, kita dibodohin. Kenapa? Karena kita orang Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini, kalau ada yang profesor, doktor, kiai haji, siapapun bawa orang kafir mengeluarkan jargon-jargon seperti ini, kita tidak akan terpengaruh lagi. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi